kita bangun apa? Selatur. Lalu empati itu apa artinya? Ini bukan bahasa mirat ini. Empati itu bukan bahasa mirat. Pahaman mama. Apa sih bedanya empati dengan simpati? Dalam bahasa Indonesia apa sih bedanya paham sama mengerti? Gini, tetangga kita sakit kanker payudara harus dioperasi, sudah stadium 4 jadi harus dioperasi. Ibu paham nggak bahwa tetangga ibu lagi sakit? Paham. Sakitnya apa? Kanker. Paham nggak? Paham. Kanker apa bu? Kanker payudara. Iya, paham. Stadium berapa? Apa stadium itu? Ya tahapannya sudah paham, sudah gawat sekali, sudah operasi 4. Lalu tindakan medisnya apa? Harus dioperasi. Kalau operasi perlu duit enggak? Pada saat kita paham bahwa tetangga kita lagi sakit, perlu dioperasi, operasi perlu duit, dan dia tidak punya duit. Nah, ketika kita diam saja tidak menyumbang, itu baru paham. Baru paham. Sabaraha ongkosna 15 juta PCT. Mau nyumbang duitnya nggak punya, tapi ada 5 juta. Nih, nyumbang 5 juta. Nanti yang lain saya ajak teman-teman untuk patungan bersama-sama. Seperti dulu waktu kita lagi di sini juga ada orang sakit patungannya dulu itu. Itu kan hebat. Nah, kalau kita keluar duit sampai air mata kita ikut meleleh, menangis ikut bersama-sama sedih, itu baru namanya mengerti. Kalau tadi mah baru paham. Udah jelas bedanya paham mengerti. Nah, simpati dan empati juga sama. Kalau kita simpati, ya mungkin kita menghargai gadis itu anaknya santun, baik, ramah, cantik, ya simpatik, ya kita hormat, kan gitu. Nah, kalau empati apa? Ketika dia itu gembira, kita ikut gembira. Ketika dia menangis, kita ikut menangis, merasakan kesedihan yang sedang dialaminya. Itu namanya empati. Coba beda dengan empati dengan simpati, sama dengan paham dan mengerti. Pengertian bukan pemahaman. Kalau paham ya gampang paham. Yang susah kan paham tapi tidak mengerti. Tapi orang mengerti pasti paham. Itu bolak-baliknya. Itu satu dulu nanti. Kemudian membangun silaturahmi. Man, tulisannya ada enggak? Berbuat, terbuat ya. Perkuat silaturahmi. Silaturahmi saya kritik. Boleh enggak? Silaturahmi itu sebetulnya bukan silaturahmi. Haknya itu enggak dibaca sukun, dibaca kasrah. Rohimun, bukan rohmun. Silaturahimi, bukan silaturahmi. Awas, jangan salah ucap. Silaturahim, silaturahmi, silaturahimi. Kalau rohim itu maha pengasih, maha penyayang, rahim. Kalau rohmun, silaturahmi, itu rahim, tempatnya bayi di dalam perut ibu. Nah, kalau komunitas, hubungan kemanusiaan, kemasyarakatan itu rohimun. Jadi silaturahimi, bukan silatur abundannya. Ya, harus saya maklumi karena ini bahasa Arab. Orang Mirat ngomongnya pakai bahasa apa?
udah. Jadi kalau salah ya wajar. Apalagi ibu-ibu ya, orang Arabnya sendiri juga sering salah. Saya ini paling banyak mengoreksi koran-koran Arab jurusan itu majalah yang salah itu ya kita tegur, kita kritisi bahasanya yang betul. Banyak sekali saya sering mengkritiki orang-orang Arab yang salah ngomong gitu. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, silaturahmi itu artinya koneksi, hubungan. Jadi silaturahmi itu ya seperti kita bikin network, ya, bikin komunitas, bikin paguyuban, bikin perhimpunan, persatuan, ya, apalagi. Nah, silaturahmi sekarang atau silaturahmi sekarang ini lebih mudah daripada zaman dahulu kala. Karena itu punya medsos, sudah ada Twitter, Instagram, Facebook, YouTube dan sebagainya, sehingga ketika kita akan berhubungan dengan teman-teman kita bukan hanya seminar, sealam dunia yang nonton di sealam dunia ini, dari Hong Kong, Amerika, dari Kanada, dari Mesir, cuma nonton gitu. Iya, itu artinya terbang terkonek semuanya. Nah, membangun silaturahmi ini artinya dalam bahasa sederhananya, hidup kita ini mesti terkonek dengan satu dengan yang lain, sehingga kita tidak menyendiri di rumah, ya kan, tidak menyepi sendirian, tapi kita banyak gaulnya, banyak temannya. Kanjeng Nabi menjanjikan bahwa silaturahmi itu menambah rezeki. Percaya nggak? Silaturahmi itu menambah rezeki. Artinya banyak temennya itu hidup kita semakin nyaman, beban hidup semakin ringan, dan rezeki kita semakin banyak. Bagaimana bapak mau nyalonku di Mirat nggak punya teman yang nyoblos siapa? Ibu-ibu nggak punya teman buka warung, nanti yang beli siapa? Jadi bagaimanapun semakin banyak teman kita, semakin nyaman hidup kita. Itulah pengertian daripada menebar empati dan memperkuat silaturahim, ya, silaturahim atau silaturahimi. Itu ada seperti itu. Dan ini tidak jauh dari pikiran-pikiran Kanjeng Nabi yang sekarang kita peringati. Ini sudah ada dalam pikiran Kanjeng Nabi 1300 tahun yang lalu. Sekarang kita baru bicara di sini. Nabi Muhammad lahir tahun 571 Masehi, di mana kehidupan masih primitif, rumahnya masih pakai tenda-tenda, kakinya masih nyokor belum pakai sepatu, belum ada sikat gigi, belum ada tukang jahit, belum ada mesin tik, belum ada, masih tidurnya masih di tanah. Tapi pikiran Nabi yang sekarang kita bicarakan sudah ada pada diri beliau. Dari mana munculnya semacam itu? Karena Kanjeng Nabi Muhammad ini terlahir sebagai anak yang penuh penderitaan. Ya, kalau Bapak bacanya Berjanji, Marhabanan, itu mah karya sastra, sejarah romantisme, cerita yang enak-enaknya saja. Ya, kelahirannya dijemput malaikat sepanjang langit, kemudian cahaya terang benderang, tola al-badru alaina min thaniyatil wadai, ya, mitlahu ra'aina. Itu kan cerita-cerita sastra yang sifatnya romantis. Sesungguhnya dari sejak kecil dia dalam penuh penderitaan, yaitu ketika dia lahir bapaknya sudah nggak ada. Jadi beliau ini tidak pernah melihat wajah bapak. Betul. 6 tahun ibunya mati. Ikut kakeknya mati. Ikut paman menggembalakan kambing. Kenapa?
Nabi Muhammad anaknya pemimpin, ya kok menggembala kambing, kambingnya orang Mekah, apa pamannya nggak ngasih makan? Ini satu pertanyaan. Sampai ketika Nabi lahir pun itu tidak lama begitu lahir dibawa orang, diserahkan kepada orang perempuan namanya Halimatus Sa'diyah selama 2 tahun. Ada apa? Jadi begini maksud saya, membaca sejarah jangan serta-merta kita langsung percaya, sebab sejarah ditulis oleh orang, betul nggak? Orang menulis sejarah tergantung sikapnya. Kalau yang nulis itu pro, akan diceritakan yang bagus. Kalau yang menulis kontra, yang diceritakan yang jelek. Yang netral juga tergantung kepada kepribadian masing-masing. Jadi baca buku sejarah perlu dihayati ulang, jangan ditelan mentah-mentah sebagai satu kebenaran. Enggak usah sejarah Nabi, sejarah kita sendiri di negeri ini. Apa yakin itu objektif? Betul semuanya? Tidak ada yang disembunyikan. Nah itu persoalannya. Jadi ya sudahlah. Saya bertanya, tapi tidak usah ibu menjawab. Kenapa Nabi Muhammad? Ini dalam rangka saya menceritakan Nabi itu hidupnya penuh dengan kesengsaraan dan penderitaan. Jangan dalam pikiran kita Nabi anaknya raja yang hidupnya lewat, tiap hari makan sate, bajunya sutra. Tidak. Nabi penuh penderitaan. Sehingga muncul pikiran seperti ini. Ya. Menebar empati dan memperkuat silaturahmi itu dari pikiran karena penderitaan beliau sendiri. Sekarang alasannya kenapa? Katanya untuk disusui, betul ya? Ya, kenapa disusui orang lain? Karena tradisi di Arab, perempuan bangsawan menjaga supaya teteknya tetap kencang, jangan melorot. Jadi anaknya disusui kepada orang lain. Apa betul Siti Amalia itu bangsawan? Ya, ini sejarah. Cuman saya mau nanya, ibu-ibu di sini pegel enggak bayinya ibu dibawa orang 2 tahun? Pegel enggak? Yang pegel sok ngacung. Kalau yang tegal itu mesti ada sebab. Ada nggak yang bayi dibungkus orang, dibuat ke tempat sampah karena kelahirannya tidak diharapkan? Ada nggak yang lahiran di WC, dimasukin ke dalam WC, terinjak? Ada nggak? Anak yang terbuat. Saya tidak mau menjawab, cuma ada apa? Ibu-ibu pernah melahirkan di rumah sakit. 1 jam dokternya tidak bawa bayinya. Nanya enggak, dok, mana bayi saya? Begitu enggak? Nanti bu dimandiin dulu. Kok lama banget sih? Seorang ibu akan marah sama dokter kan terlambat bawa bayinya. Sekarang dibawa orang sampai 2 tahun, ada apa? Tanda tanya, silakan bertanya. Tapi nanti saya takut menimbulkan kegaduhan lagi soalnya nih. Ya, nanti membuat kegaduhan lagi. Setelah lahir, ibunya mati, ikut kakeknya mati, ikut pamannya menggembala kambing, makan sendiri, anak kecil menggembala kambing, kambingnya orang Mekah untuk makan. Apa pamannya itu nggak bisa ngasih makan? Ada apa juga? Ini persoalan. Andaikan ponakan saya, ponakan dia Allah, ya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ini Allah yang mengatakan, bukankah engkau dulu anak yatim? Kata Allah, aku yang melindunginya. Wa wajadaka a'ilan, dan waktu dulu kamu kecil hidup numpang makan sama orang lain, kamu nggak bisa makan.
fa'awa, kami rawat. Wajadaka dhalan, dhalan itu bukan tersesat, salah ya, tersesat dosa. Akhirnya mau ikut siapa? Bapak mati, ibu mati. Ya, ini jadi artinya kita ketika bercerita Nabi Muhammad, ya, kelahirannya bukan dengan tertawa terbahak-bahak, betul enggak? Nah, malah kita ikut bersedih hati. Nah, itulah makanya di dalam ajaran Nabi selalu wanti-wanti, titip-titip, pesan memelihara, menyantuni anak yatim. Sehingga sekalipun bapak-bapak sholatnya rajin, nggak pernah tinggal, dengan qobliyah ba'diyahnya, dengan tahajudnya, dengan doanya, dengan zikirnya yang berlama-lama, ketika anak yatim terlantar tidak diurusi, sholatmu dibayar dengan neraka well. Paham? Paham. Nah, inilah makanya dalam proses peradaban umat Islam saya melihat bahwa masalah sholat digelembungkan, dibesar-besarkan, sehingga kita semua terjebak pada ibadah-ibadah spiritual, seremonial, ibadah seremonial, ibadah sosialnya terabaikan. Malah justru dalam kitab-kitab yang saya baca di pesantren, saya juga santri di Babakan dulunya, barang siapa yang sholatnya nggak beres, masih sering tidak sholat, atau tidak sholat, atau sholatnya belum benar, maka semua amal kebaikannya ditolak oleh Allah. Betul begitu? Di Al-Quran sebaliknya, ya, sekalipun sholat kamu rajin, tapi kalau anak yatim yang diterlantarkan, orang miskin kelaparan, dibayarnya dengan web. Ya, ikut kitab kuning, tak ikut Al-Quran. Betul. Ini Allah yang mengatakan. Ya, jadi Nabi Muhammad itu alam yajidka yatima fa'awa, wa wajadaka dhalan wajadaka ahilan fa'akhna. Miskin Nabi fa'akhna, Allah yang bikin dia kaya, dia miskin yang punya kaya. Sampai dikawinkan juga dengan janda kan, betul nggak? Sudah punya anak kan, jandanya juga janda 2 kali kan, janda pingu, janda lagi baru Nabi suami yang ketiga, si Khadijah. Seperti itu. Makanya itulah pesan kepada anak yatim itu menjadi persoalan penting, karena beliau yang merasakan sendiri betapa menderitanya anak yatim. Turunan, kata bahasa Jawanya, ajatinimu anak putu pula nasi beda yatim simlemak mungkin. Seperti bahasa Jawa. Ya, artinya beliau itu sangat memperhatikan anak yatim karena beliau merasakan jangan sampai nanti umatku anak yang menjadi yatim menderita seperti saya. Gitu. Ini pesan orang tua seperti itu. Ajak inema aja inemu ayah kita. Tapi kadang-kadang gini kita di Indramayu itu bapaknya belum sholat, anaknya suruh sholat. Nana sholat saja. Ya cukup lauk bapak ngira yang disembahyang. Gimana lagi? Jadi gitu. Itu pesan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi ibadah-ibadah sosial ini terlupakan, kita fokus membesar-besarkan ibadah ritual dan ibadah seremonial. Ya, tiap tahun naik haji, umroh tiap tahun. Tetapi tetangganya anak yatim nggak sekolah dibiarkan saja. Asal ke masjid lagi, maghrib ke masjid lagi, bisa ke masjid lagi. Berjamaah tiap hari. Jamaahnya ketol ya, Pak. Ya. Sembayangnya hotel, tukarannya
Kenapa tidak memilih ibadah sosial, ngasih makan anak yatim, ngasih makan orang miskin, ya, membangun madrasah, membantu anak-anak sekolah? Kenapa milihnya ritual? Karena ibadah ritual apa? Tidak memerlukan duit. Kalau menyantuni anak yatim, ngorok kantong nggak? Nah, itu persoalan. Kan keluar duit. Sebelum saya panjang lebar, saya ingin mengatakan dalam hadis qudsi, dulu ada orang pengen belajar benar, pengen menemukan Tuhan, mencari Tuhan, ya, mencari dukun-dukun sakti kemana-mana, cari ulama-ulama yang soleh-soleh, muter-muter masuk gunung, keluar gunung, masuk hutan, keluar hutan, sampai akhir hayat dia meninggal tidak ketemu. Di akhirat ditanya oleh malaikat, kamu mencari Tuhan? Iya. Berapa tahun? Ya 20 tahun lebih nggak ketemu. Gimana kau cari di hutan, di lautan, di padang pasir? Nyamual kapanggih pangeran di itu mah. Salah kamunya. Mencari Tuhan kok di gunung-gunung, di hutan-hutan. Itu tetanggamu yang sakit tidak punya obat. Kalau kamu datang ngasih obat, sudah ketemu dengan Tuhan itu. Karena Tuhanmu di samping orang yang menderita. Kalau dulu kamu mencari Tuhan kepada temanmu yang meninggal dunia, kau ikut pergi mengantar jenazah, ikut menguburkannya, sudah ketemu dengan Tuhanmu. Jadi artinya bahwa akhirnya kita mengenal Tuhan, mengerti agama itu lebih mudah melalui ibadah-ibadah sosial. Ya, ini menebar empati dan memperkuat silaturahmi daripada sholat tiap malam, ya kan, tahajud segala macam. Ternyata di akhiratnya dibuka kitab, catatan-catatannya, ternyata bab sholatnya nggak ada. Sodako-sodako yang sekian banyaknya dibuka lagi saweran. Hati saweran. Malaikat, masa sodako ditulis saweran? Kata malaikatnya, aku tahu kamu sawer, bukan sodako. Saya sholat tidak, kamu nungging. Kenapa? Jadi itulah kita nanti di akhirat, kita akan melihat amal kita terbalik. Karena alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Saya terjemahkan, qul hal nunabbiukum, maukah kamu kuberitahu bil akhsarina a'mala, tentang orang-orang yang amalnya rugi. Ibu-ibu, mau nggak dikasih tahu orang yang amalannya rugi? Siapa itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, ketika hidup di dunia jalannya keliru. Annahum yuhsinuna sun'a, selama di dunia dikiranya berbuat baik, ternyata tidak berbuat baik. Itu yang jadi persoalan. Jadi tiap hari sholat hanya kebagian capeknya saja, berzikir sepanjang malam hanya dapat ngantuknya saja, bagi-bagi duit hanya dapat dosanya saja. Ya kenapa? Nah itulah karena kita tersesat. Ketersesatan kita kadang-kadang saya menjadi riskan, tidak berani menegur orang yang tersesat pikirannya, karena selalu reaksinya itu menjadi marah dan tersinggung. Kalau orang sesat jalan kaki, saya tegur, dia berterima kasih. Bapak mau kemana? Mau ke Mirat, ketemu di Raja Galuh, mau belok kanan ke sana ke Majalengka. Pak, salah, ini bukan Mirat, di sini mana tuh? Majalengka.
balik lagi Raja Galuh, belok kiri lagi, nanti Lui Munding, lewat dikit, nanti itu Mira. Kalau orang tersesat langkah kakinya, perjalanan kakinya, ditegur seneng nggak Pak? Terima kasih enggak? Tapi kalau orang yang tersesat pikirannya ngajak ulet, berhati-hatilah menegur orang itu ya. Saya melihat ibu sedang bersujud, tapi kalau saya di belakang ibu, saya melihat ibu lagi nungging, betul nggak? Jadi kalau Allah ditaruh di depan, kita bersujud. Kalau Allah ditaruh di belakang, kita sedang nungging. Di mana Allah ditaruh di belakang? Setiap hari Allah ditaruh di belakang. Kita punya utang 500 juta. Bank mengancam mau disita. Apa yang muncul dalam pikiran kita? Mertua barangkali bisa nolong, ternyata nggak bisa. Kakak di Jakarta yang jadi saudagar minta pertolongan, nggak bisa, gagal. Adik yang jadi camat, tolong, nggak bisa, gagal. Setelah gagal semua, terakhir baru berangkat ke Sunan Gunung Jati. Di sana tiap hari sembahyang aja. Kalau pagi sholat, selesai sholat baca Quran lagi. Setiap hari puasa lagi, sambil sujud, sambil nangis memohon kepada Allah. Terakhir setelah gagal semuanya, baru terakhir kepada Allah. Berarti Allah di depan dan di belakang. Setiap hari. Bukannya langsung mengadu kepada Allah, meminta kepada Allah. Nanti Allah yang ngasih petunjuk siapa yang bisa menolong kamu. Begitu. Tiap hari itu semuanya. Kita sedekah, bikin masjid, nyumbang 500 juta, oke, hebat. Tetapi dengan sumbangan yang besar bukan mengajak orang bersyukur kepada Allah, bersyukur kepadaku yang nyumbang. Betul nggak? Lamun teh aya aing mah mau jadi gitu. Betul nggak? Begitu panitianya kurang hormat, langsung marah dia. Kurang berapa lagi saya menyumbang? Jadi dia mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak Nabi muda selalu mengupayakan orang jangan sampai bercerai, selalu didamaikan, ya. Fa aslihu dzatal baini, damaikanlah orang yang sedang bertengkar. Namanya islah itu selalu diucapkan setiap hari. Nah, kapan Nabi diakui sebagai tokoh pemersatu? Makanya ketika Nabi Muhammad diangkat jadi rasul, kalimat tauhid tidak, tapi sebaliknya menetapkan Tuhan, menetapkan Allah sebagai Tuhan, bukan menyatakan Tuhan. La dan ilah itu yufidu makna ikhtisas. Jadi maknanya dalam bahasanya Tuhan yang sebenarnya itu hanya Allah. Itulah makanya la ilah itu maknanya al-ma'budu bil haqqi. Dan golongan santri mak itu ya, la ilaha orang pangeran al-ma'budu bil haqqi, yang layak untuk disembah illallah kecuali Allah. Satu. Kemudian satunya Allah itu bukan satu matematika. Kalau satu matematika ditambah satu berapa? Dibagi dua berapa? Satu. Satu dibagi dua, ya Tuhan nggak bisa dibagi. Karena satunya Tuhan itu bukan satu matematika, tapi satu-satunya. Bukan satu ya, tapi satu-satunya. Artinya bukan tentu satu, bukan tiga, dua, tiga, tapi satu-satunya. Tidak kesalahpahaman lagi. Itulah makanya persatuan yang dibangun oleh Kanjeng Nabi itulah
Sehingga Nabi Muhammad ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, saya tidak menyalahkan teman-teman sesama mubaligh. Saya tidak menyalahkan, cuman saya ingin mengatakan bahwa Nabi Muhammad pindah hijrah dari Mekah ke Madinah bukan karena takut dibunuh orang. Dia tidak ingin melarikan dari kematian. Ya, golok sudah diasah, tidak takut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan pengecut. Nabi Muhammad pindah dari Mekah ke Madinah bukan karena takut dibunuh orang, bukan takut mati, bukan ingin cari selamat, tapi satu yang membuat dia hijrah ke sana, yaitu ingin mendamaikan suku Aus dan suku Hajraj di Madinah yang berseteru selama 20 tahun tidak pernah damai. Karena sebelum hijrah, 3 tahun sebelum hijrah, ekspedisi dari Mekah, dari suku Aus dan Hajraj yang ingin damai, hidup damai, mereka hanya Nabi Muhammad yang bisa mendamaikan mereka. Kata Nabi, nggak bisa, Allah belum izin. Nanti 3 bulan datang lagi, gimana, siap nggak hijrah ke Madinah? Allah belum izin. Terakhir sampai golongan Abu Jahal udah masa golok, tadi mau dibunuh kan? Iya, baru Allah kasih izin. Perginya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah bukan melarikan diri takut mati, tapi dia ingin mendamaikan orang-orang Aus dan Khazraj yang sedang berseteru perang saudara di Madinah. Jadi artinya persatuan dalam pikiran Nabi itulah segala-galanya. Dia sholat mah nanti belakangan. Ya, zakat mah belakangan. Yang penting persatuan dulu. Nah, makanya kita kembali ke Indonesia. Sudah masalah kemakmuran, masalah kira-kira bagaimana semua orang bisa punya rumah belakangan. Yang penting yang kurang sekarang, yuk kita bangun persatuan kita dulu. Tanpa itu tidak mungkin terjadi. Betul nggak? Tanpa persatuan, apa yang kita bangun sekarang bisa dihancurkan besok hari. Jembatan bisa dirusak besok hari. Kalau tanpa persatuan. Jadi persatuan di atas segala-galanya. Itu persoalan. Sehingga Bapak kalian, tentang perselisihan di antara kita, beda madhab, beda agama, yang muncul adalah tuntutan, kalau yang keras radikal disebutnya intoleransi, ya kan begitu ya, intoleran. Jadi kita membangun toleransi. Saya tidak pernah berpikir bahwa kedamaian antara kita, persaudaraan kita, saya tidak minta dibangun berdasarkan toleransi. Karena toleransi bagi saya adalah tawar-menawar. Toleransi hanya menyembunyikan kebencian sementara. Kalaupun toleransi terjadi, nanti minoritas berhutang budi kepada mayoritas. Karena toleransi adalah pemberian mayoritas kepada minoritas, dan itu tidak abadi. Yang ingin saya laksanakan adalah kesetaraan di antara kita. Nggak ada Sunda, nggak ada Jawa, nggak ada hitam, nggak ada putih, agama apapun, suku apapun, semuanya sama sebagai warga negara Indonesia. Ada kesetaraan di hadapan hukum, setara mendapatkan keadilan sosial, setara dalam supremasi hukum dan sebagainya. Itu yang saya maksudkan. Ini makanya sehingga pada kesimpulannya ini menjadi aneh ketika umat Islam saling satu dengan yang lain saling ejek mengejek. Lah kenapa? Boro-boro empati, boro-boro silaturahmi. Ada satu kelompok umat Islam yang madhabnya berbeda, mau bikin masjid dihalang-halangi oleh orang yang madhabnya berbeda. Kenapa kita saling menjegal-menjegal? Sampai tanah wakafnya dipersulit, izinnya dipersulit. Orang mau bikin masjid kok dipersulit? Yang dipersulit siapa? Orang Islam sendiri, karena beda madhab. Betul nggak?
Saya juga sama, dulu pesantren saya itu di desa Tulung Agung. Kenapa saya pindah ke Cadang Pinggan? Karena saya dipersulit. Beli tanah sebelah nggak boleh. Ini nggak boleh. Gimana ini? Yang menghalangi saya bukan orang Kristen, bukan orang Buddha, bukan orang Hindu, kiai-kiainya sendiri kok. Jujur aja, marahnya sok. Ya kenapa? Jadi sampai saya pindah ke Cadang Pinggan, alhamdulillah. Karena makanya di Cadang Pinggan tidak pernah ada pertengkaran, damai, karena di desa itu kiainya hanya satu, saya. Betul nggak? Satu desa kalau kiainya banyak bertengkar dulu. Iya benar. Dibilang enggak kok, enggak, kalau damai di sini. Itu. Jadi artinya itulah hambatan-hambatan untuk membangun empati, silaturahmi ini. Satu, pemikiran kita tentang kemadhaban secara sempit. Madhab itu bapak-bapak ibu sekalian ibaratnya kayak kendaraan. Orang Mirat mau ke Jakarta, ceritanya ada yang berangkat ke Jakarta naik motor, ada yang naik sepeda, ada yang jalan kaki, ada yang naik mobil sedan sendiri, ada yang bersama-sama naik bis. Sudah selesai, silakan yuk kita ke Jakarta. Apapun kendaraanmu, mazhab itu kendaraan. Yang punya surga Allah, mazhab nggak punya surga. Setuju nggak? Mazhab punya surga nggak? Allah yang punya. Jadi yang penting kalau ada orang kendaraannya berbeda, jangan disalahkan. Ada yang jalan kaki. Goblok kamu nih, masa kejar jalan kaki? Alasannya apa? Saya lagi kena diabetes, lagi kolesterol tinggi, kata dokter suruh banyak olahraga. Jadi saya mau jalan kaki, nanti jalan ke perempatan, nanti perempatan nginep dulu semalam, nanti terus kesusukan, nginep semalam, terus ke Bunder, terus ke Cadang Pinggan, terus sampai ke Tasmaya, Jati Barang, jalan kaki. Kapan nyampenya? Ya 1 bulan juga nyampe kok. Oh jadi gitu ya. Jangan menyalahkan orang yang bermadhab sepeda. Dia juga sama di pesepeda karena mau mampir-mampir saudaranya sepanjang panturannya saudara semua. Oke? Yang naik motor kenapa naik motor? Gue ini kalau ke Jakarta macet paling empat ya kalau macet tuh. Kalau naik mobil bisa ketiduran di jalan, naik motor macet naik trotoar. Ada alasannya nggak? Ya sudah, kalau ada alasannya udah silakan, go ahead, langsung silakan. Nah, yang naik mobil sedan juga jangan salahkan. Kenapa nggak naik bis saja? Kan murah, hanya 120.000 sampai Jakarta, tinggal duduk manis daripada mobil sendiri. Ya nyetir, bensinnya saja 500.000 sejalan, belum parkirnya, belum jalan tolnya. Kamu goblok, kenapa nggak bis? Nah, jangan menyalahkan orang. Dia bilang saya orang kaya, duit punya, ngapain tidak dinikmati? Kalau naik bis kan kalau pengen kencing kan susah, nunggu restoran. Yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Karena nanti yang menentukan siapa yang selamat yang tidak adalah Allah. Kapan? Yaumal qiyamati, hari kiamat. Nah, nanti yang akan diuji oleh Allah kalau kita sudah masuk alam kiamat, bukan anakmu, bukan hartamu, bukan yauma la yanfa'u malu wala banun, hartamu, anakmu, jasamu, pangkatmu minggir semua. Langsung yang dibuka oleh Allah adalah hatimu. Begitu dibuka hatimu baik,
selamat engkau bisa bertemu dengan Allah. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang baik. Mudah-mudahan kita diberikan kebaikan hati seperti hati Kanjeng Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya kita buka dialog ya, berdialog. Maka kita batasi 3 pertanyaan saja di jangan malam ya. Maka saya tutup dulu supaya saya bisa merokok sambil minum ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah ilmu yang kita dapat dan dijelaskan oleh guru kita semua. Oleh karena itu tadi Buya memberi kesempatan kepada kita untuk memperdalam, untuk bertanya langsung kepada beliau. Dalam hal ini ada 3 penanya yang diberi kesempatan oleh beliau. Mangga barangkali dari bapak-bapak dulu, 2 dari bapak-bapak, 1 dari ibu-ibu, kalau ada yang berkenan. Seperti biasa, sebelum kita menanyakan masalah sesuatu, kita doakan dulu. Mudah-mudahan Buya panjang umur, sehat walafiat, fokus bisa membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan pertanyaan ini mohon maaf, umpama kalau sudah ada pernah ditanyakan oleh orang lain. Tadi kata Buya, makna la ilaha illallah artinya Tuhan itu satu-satunya. Kita beribadah hanya kepada Allah, kita meminta tolong hanya kepada Allah. Tapi yang saya mau tanyakan, banyak sekali wiridan atau doa yang sering kita baca seperti sholawat. As-sholatu wassalamu alaika ya sayyidi Rasulullah aghithni syari'an bijatilah. Berarti kita minta tolong kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ada lagi ibadallah rijalullah aghithuna. Bismillah, berarti minta kepada para wali.